Pasca pemilik daycare Pekanbaru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dari Polresta Pekanbaru, aktivitas daycare sepi. Ketua RT menyebut pemilik daycare cukup bersosialisasi dengan warga sekitar. Tempat penitipan anak di Pekanbaru yang berada di Jalan Kaharudin Nasution, Kota Pekanbaru sepi dari aktivitas biasanya. Aktivitas penitipan anak berhenti setelah sang pemilik daycare berinisial WF ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Pekanbaru dalam kasus dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Orangnya super beradaptasi juga itu sama lingkungan, bersosialisasi juga. Dia ada laporan nggak Bu membuat usaha ini? Dia ini kan ini rumah dia. Sebelumnya dia buka usaha ini bukan di sini. Nah, ketika dia mau memindahkan ke sini, memang dia ada minta izin, Bu, kami mau pindah ke sini gitu. Tapi bukan untuk perizinannya, dia hanya menyampaikan bahwa dia sudah menjadi warga sini lagi. Tindakan kekerasan terhadap anak di daycare kembali terjadi. Kali ini penganiayaan yang diduga dilakukan pemilik daycare menimpa seorang anak di Pekanbaru Riau. Dalam sebuah video tampak seorang anak duduk di bangku dengan kaki diikat. Video ini direkam oleh mantan karyawan daycare di Jalan Khairuddin Nasution, Kota Pekanbaru Riau. Tindakan yang dialami anak ini kemudian dilaporkan orang tuanya ke polisi. Polisi langsung bertindak cepat menanggapi laporan tindakan kekerasan terhadap anak. 5 orang sebagai saksi dimintai keterangan termasuk orang tua lain yang menitipkan anak mereka di daycare yang sama ke Polresta Pekanbaru Riau. Polisi juga menetapkan pemilik daycare Winda Febriana sebagai tersangka. Yang menampakkan seorang anak dilakban oleh seorang pengasuh, kemudian orang tua korban membuat laporan, kemudian kami melakukan penyelidikan dan penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan saksi 5 orang, jadi per 5 orang, kemudian kami sudah melakukan penyitaan terhadap handphone tersebut, kasus sudah kami naikkan ke penyidikan dan sudah kami letakkan tersangka saat ini 1 orang, inisial WF. Tersangka ini pemilik atau gimana? Pemilik. Nanti kita dalami lagi apa motifnya, kemudian kami akan dalami lagi apakah ada pengembangan di tersangka lain. Pasca pengungkapan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Pekanbaru Riau, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi meminta korban mendapat pemulihan trauma. LPAI meminta daycare yang tersangkut kasus tindakan kekerasan untuk ditutup, agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Trauma masih kelihatan takut sehingga tidak mau juga ke sekolah. Jadi kami pun juga selalu di satu sisi mendesak agar korban segera dilakukan pemindahan yang tegas termasuk penangkapan. Kemudian pelaku, tapi korban jangan dilupakan. Kan korban apalagi ini termasuk anak berkebutuhan khusus harus segera mendapatkan treatment psikologis. Kasus penganiayaan ini bermula dari laporan pengasuh yang melihat bocah dianiaya pemilik daycare dan melapor ke orang tua sang bocah di Pekanbaru Riau. Bocah berusia 4 tahun diduga tak diberi makan selama dititipkan. Tak hanya itu, korban juga diikat menggunakan kain dan lakban. Tim Liputan, Kompas TV.